Hai semuanya, pernah nggak sih kamu ngerasa hidup kayak muter-muter di tempat? Udah kerja keras tiap hari, capek, mikirin masa depan, tapi uang tetap segitu-gitu aja. Mau naik level, tapi kok kayak ada tembok tebal yang nggak kelihatan tapi kerasa banget. Kalau kamu pernah ngerasain hal itu, bisa jadi ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar usaha lahir yang perlu kita bongkar bareng. Bukan mantra, bukan sulap, tapi soal sesuatu yang namanya alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini kayak lemari tua yang isinya semua kenangan, keyakinan, luka, mimpi, dan bahkan suara-suara dari masa lalu yang gak kamu sadari masih kamu dengerin sampai sekarang. Dan yang mengejutkan, lemari itu yang sebenarnya nyetir arah hidup kamu, termasuk soal uang, sukses, dan ya, nasibmu sekarang. Masalahnya, banyak dari kita yang gak pernah benar-benar buka lemari itu. Kita jalanin hidup di mode otomatis, kayak nyetir mobil tapi lupa kapan terakhir kali kita kontrol kemudi. Kita pikir nasib miskin itu soal keadaan luar, padahal seringnya itu cerminan dari apa yang kita percayai jauh di dalam kepala, di alam bawah sadar kita sendiri. Dari kecil kita mungkin sering dengar kalimat kayak, uang itu akar dari segala kejahatan, atau orang kaya itu pasti sombong, atau kita ini orang kecil, bisa makan aja udah syukur. Tanpa sadar, kalimat-kalimat itu nempel di benak kita. Nggak cuma nempel, tapi jadi software utama yang jalanin hidup. Jadi, meski kamu kerja keras siang malam, kalau softwarenya bilang kamu cuma pantas hidup pas-pasan, ya hasilnya bakal balik lagi ke situ. Seolah-olah semesta bilang, kamu lupa, kamu kan nggak ditakdirkan jadi orang kaya. Padahal, bukan semesta yang bilang. Itu cuma suara lama dari masa lalu yang belum kamu perbarui. Bayangin alam bawah sadar itu kayak ladang luas. Kalau dari kecil kamu tanam benih-benih ketakutan, kemiskinan, rasa nggak pantas, dan trauma, maka yang tumbuh ya pohon-pohon yang akarnya dalam banget di situ. Dan makin kamu biarin, makin kuat cengkeramannya. Tapi tenang, semua ladang bisa diolah ulang. Bahkan ladang gersang sekalipun bisa ditanami sesuatu yang baru, asal kamu tahu cara mulai. Permasalahannya, kita sering pengen hidup lebih baik, tapi nggak ngubah tanah tempat kita tanam mimpi. Kita nulis target, bikin resolusi, ikut seminar motivasi, tapi setelah itu balik lagi ke pola lama. Itu karena yang berubah baru di permukaan, belum nyentuh ke akar, yaitu ke isi kepala di balik layar. Alam bawah sadar itu bukan hal mistis, dia nyata, ilmiah, dan udah dipelajari bertahun-tahun sama para ahli psikologi dan neuroscience. Ia merekam semua informasi tanpa filter, terutama saat kamu masih kecil. Jadi kalau waktu kecil kamu hidup dalam kekurangan, selalu dibilangin nggak usah mimpi tinggi-tinggi, atau sering lihat orang tua berantem karena uang. Semua itu terekam dan membentuk peta realita dalam kepala kamu. Nah, peta itulah yang kamu pakai buat jalanin hidup. Jadi meskipun ada jalan tol di depan, kalau di peta kamu cuma ada jalan setapak penuh batu, kamu bakal terus-terusan lewat situ. Yang menarik, peta itu bisa diubah, tapi butuh kesadaran, keberanian, dan latihan. Bukan cuma dengan afirmasi kosong tiap pagi, tapi dengan sungguh-sungguh ngeganti pola pikir lama yang udah mendarah daging. Misalnya, daripada kamu terus-terusan bilang, aku nggak punya cukup uang, coba mulai bilang, uang datang ke aku dengan cara yang nggak aku sangka. Ini bukan soal menipu diri, tapi memprogram ulang pikiranmu biar bisa lihat kemungkinan baru yang sebelumnya tertutup oleh keyakinan lama. Kamu tahu kenapa banyak orang yang tiba-tiba bisa kaya padahal dulunya biasa aja? Karena mereka, entah sadar atau enggak, ngubah keyakinan dasar mereka tentang uang. Mereka mulai percaya mereka layak punya lebih. Mereka mulai merasa nyaman dengan ide tentang kelimpahan. Mereka buka kunci dalam kepala yang tadinya terkunci rapat. Dan begitu pikiran kamu merasa nyaman dengan sesuatu, maka seluruh tindakan dan keputusanmu akan ikut mengarah ke situ. Beda dengan orang yang secara luar kelihatan pengen kaya, tapi dalam hatinya penuh rasa bersalah atau takut kalau benar-benar punya banyak uang. Tanpa sadar, dia akan sabotase dirinya sendiri. Entah lewat keputusan bodoh, malas bertindak, atau malah tolak peluang karena terlalu bagus buat jadi kenyataan. Padahal, realitanya bisa saja memang sebagus itu. Cuma dia yang belum siap nerima. Kadang kita nggak sadar betapa kuatnya suara di dalam kepala kita. Misalnya kamu pengen buka usaha, udah niat, modal ada, ide keren, tapi terus muncul bisikan, nanti kalau rugi gimana? Atau kamu mana bisa jualan? Atau kamu bukan orang bisnis? Suara-suara itu kayak ninja yang sembunyi di balik tirai pikiran.
Tapi justru merekalah penjaga pintu sukses yang harus kamu hadapi. Untuk mulai berdamai dengan alam bawah sadar, kamu nggak perlu ritual ribet. Cukup mulai dengan jujur dengerin isi kepalamu. Coba kamu tulis apa saja keyakinan kamu soal uang, kekayaan, kerja keras, dan diri sendiri. Lihat, berapa banyak yang ternyata bernada negatif. Berapa banyak yang selama ini kamu warisi tanpa pernah kamu tanya ulang. Setelah kamu tahu isinya, langkah berikutnya adalah menantangnya. Kalau selama ini kamu percaya jadi kaya itu susah, coba tanya, beneran susah atau kamu aja yang belum terbiasa? Kalau kamu percaya orang jujur nggak bisa kaya, coba cari contoh orang jujur yang kaya dan sukses. Kamu bakal nemuin banyak dari keyakinan kita ternyata cuma asumsi yang udah kadaluarsa. Selain itu, penting juga buat melatih otak kamu dengan pengalaman baru. Coba keluar dari lingkungan yang selalu ngomong soal keterbatasan. Dengerin cerita sukses, baca buku tentang mindset kelimpahan, ngobrol sama orang yang punya cara pikir berbeda. Perlahan, otak kamu bakal mulai lihat bahwa hidup bukan cuma satu warna. Peluang itu luas, dan kamu juga punya tempat di sana. Alam bawah sadar juga bekerja paling efektif saat kamu dalam kondisi rileks. Itulah kenapa meditasi, journaling sebelum tidur, atau dengerin afirmasi positif saat malam bisa punya efek besar. Waktu kamu mulai tenang, lapisan keras ego mulai melembut, dan pesan-pesan baru bisa masuk lebih dalam. Gak instan, tapi kalau kamu konsisten, hasilnya kerasa banget. Tapi ingat, ini bukan berarti kamu bisa duduk manis sambil nunggu rezeki jatuh dari langit. Justru sebaliknya, begitu kamu ubah pola pikir di dalam, kamu akan terdorong buat ambil tindakan nyata di luar. Alam bawah sadar yang udah diprogram ulang bakal jadi pendorong otomatis yang bikin kamu lebih berani, lebih kreatif, dan lebih tahan banting. Kamu bakal mulai lihat peluang yang sebelumnya kamu anggap nggak mungkin. Kamu bakal lebih percaya diri buat nyoba hal baru. Kamu bakal lebih nyaman ngomong soal uang, minta harga lebih tinggi, atau ngambil keputusan bisnis yang dulu kamu anggap mustahil. Semua itu karena kamu udah berdamai dengan dirimu sendiri yang terdalam. Dan satu hal penting, jangan tunggu semua sempurna baru kamu mulai ubah pikiranmu. Justru kamu ubah dulu pikiranmu, dan keadaan luar akan menyusul. Banyak orang nunggu kaya dulu baru merasa pantas bahagia. Padahal kebalik, kamu harus merasa pantas bahagia dulu, dan itu yang akan membuka jalan menuju kelimpahan. Hidup miskin itu bukan cuma soal isi dompet, tapi soal isi kepala. Dan kabar baiknya, isi kepala bisa diisi ulang. Kamu bukan terkutuk, kamu cuma belum diberitahu cara main yang sebenarnya. Dan sekarang kamu tahu bahwa ada kekuatan besar dalam dirimu sendiri yang bisa ngubah arah hidupmu. Kekuatan itu bukan di luar sana, bukan di tangan orang lain, bukan di angka rekening, bukan juga di situasi politik atau ekonomi. Kekuatan itu ada di balik mata kamu. Di tempat sunyi, di mana pikiranmu membisikkan siapa kamu sebenarnya. Dan saat kamu mulai percaya bahwa kamu layak, bahwa kamu bisa, bahwa kamu ditakdirkan buat lebih, maka semesta akan merespon sesuai frekuensi itu. Jangan anggap ini sekadar motivasi manis. Ini realita. Banyak orang udah buktikan dan kamu juga bisa. Tapi semua itu mulai dari satu langkah kecil, mengubah apa yang kamu izinkan tumbuh dalam pikiranmu sendiri. Jadi, mulai hari ini, coba deh kamu pelan-pelan dengerin lagi apa yang kamu bisikan ke diri sendiri tiap kali buka dompet, lihat rekening, atau ngerencanain masa depan. Buatlah cerita baru. Cerita baru itu bisa kamu tulis sendiri. Gak harus langsung mewah, gak harus instan. Tapi satu demi satu, kamu bakal lihat hidupmu mulai berubah. Dan semua itu bukan karena dunia di luar berubah. Tapi karena kamu udah berani ngasih izin ke dirimu sendiri untuk berkembang. Karena sebenarnya, nasib itu bukan kutukan. Dia cuma cermin dari apa yang kamu percaya. Dan kalau kamu berani ganti keyakinan, kamu juga bisa ganti hidup. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.